baik, selamat pagi Ibu Agnes. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini Ibu? Luar biasa. Oke, luar biasa dan sangat sehat Ibu ya? Ya, sangat sehat, Pak. Baik Ibu, untuk kegiatan pagi kita ini, pagi hari ini, saya akan melakukan pra-supervisi, pra-observasi kepada Ibu. Nanti akan saya lakukan atau saya observasi di dalam kelas. Baik, tidak panjang kata Ibu, saya mulaikan dengan pertanyaan pertama. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam supervisi nanti atau dalam pembelajaran? Tujuan pembelajaran saya mau anak-anak dapat mengidentifikasi jenis-jenis penyakit yang menyerang anggota gerak pada manusia. Mengidentifikasi jenis-jenis penyakit yang menyerang anggota gerak pada manusia. Gerak pada manusia. Bagaimana Ibu merancang kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pelajaran ini? Itu saya membuat pembelajaran berdasarkan masalah. Saya menayangkan sebuah video tentang permainan bola kaki, di mana dalam video tersebut ada pemain yang mengalami cedera, dan setelah mengalami cedera dia dibawa ke dokter untuk dirongsen dan melihat cedera apa yang dialami. Setelah itu saya meminta anak-anak mengidentifikasi penyakit apa yang sakit apa yang dialami oleh pemain tersebut hingga dia sampai cedera tersebut. Berarti ingin mengetahui penyakit atau yang diderita para pemain bola. Ya. Baik Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Ibu sudah menyiapkan media atau sumber belajar? Sudah. Jika ya, media apa yang akan Ibu gunakan? Yaitu media gambar penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Media gambar yang Ibu akan pakai. Ya. Dan video juga? Iya, dengan video. Media gambar dan video. Ya. Baik, apakah atau bagaimana Ibu mengenali tingkat pemahaman siswa sebelum mulai pembelajaran? Itu saya memberikan beberapa pertanyaan tematik pada pembelajaran. Memberikan pertanyaan tematik. Ya. Biar anak itu lebih siap untuk menerima pembelajaran. Oke, baik itu. Terus pertanyaan berikut, bagaimana Ibu akan menilai keberhasilan pembelajaran nanti? Saya menilai itu dari asesmen akhir pada pembelajaran untuk mengukur tercapaian dari tujuan pembelajaran. Itu saya membuat asesmen di akhir pembelajaran. Asesmen di akhir pembelajaran. Ya. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Ibu sudah menyiapkan instrumen penilaian? Sudah. Kalau sudah, bentuknya seperti apa? Itu saya informatif bentuk pilihan ganda dan uraian. Bentuk formatif pilihan ganda dan uraian. Ya. Oke, baik. Bagaimana Ibu memberikan umpan balik kepada siswa setelah pembelajaran? Umpan balik itu saya melakukan refleksi tentang tanya kepada mereka, apakah mereka senang dengan pembelajaran hari ini, apakah pada pembelajaran ini materi mana yang paling mereka sukai. Iya. Baik Ibu. Atau kegiatan pembelajaran mana yang paling mereka sukai dalam selama tersebut. Ingin menggali pembelajaran yang mereka sukai, siswa sukai. Dan materi apa yang mereka sudah tahu atau belum. Iya, baik. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu, bagaimana Ibu merancang untuk mengatasi permasalahan tersebut? Pertama, karena di dalam materi tentang penyakit yang menyerang sistem gerak ini kan istilahnya istilah ilmiah atau istilah kedokteran. Jadi saya menayangkan gambar itu disertai dengan video dan menjelaskan juga dalam bahasa Indonesia seperti faktura itu artinya patah tulang, gitu Pak. Ya. Osteoporosis artinya kerapuan pada tulang, gitu. Berarti Ibu akan menampilkan kayak media gambar. Media gambar yang menjelaskan dengan bahasa Indonesia dan bahasa penyakit yang di dalam media gambar dan istilah bahasa kedokteran atau bahasa Indonesia. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir Ibu. Apakah Ibu harapkan dari kegiatan supervisi ini
untuk membantu Ibu atau meningkatkan kualitas pembelajaran? Semoga dalam pembelajaran ini membuat saya semakin maju atau semakin baik dalam menyusun media pembelajaran, memberikan pemahaman yang baik terhadap siswa melalui media-media yang mudah dan ada di lingkungan sekitar siswa. Oke, baik. Berarti Ibu akan merancang kegiatan kedepannya lebih menekan pada lingkungan yang ada. Di sekitar siswa. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Saya rasa begitu saja untuk pra-supervisi kali ini. Nanti kita akan melakukan observasi di kelas. Nanti mungkin hari apa nanti akan kita lakukan observasi di kelas Ibu? Hari Selasa. Hari Selasa. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaan waktu. Nanti kita bertemu di hari Selasa untuk kegiatan supervisi di dalam kelas. Terima kasih dan selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Ibu mau bertanya, anak-anak sudah berdoa? Sudah. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya. Hadir semua, bagus. Terima kasih. Semuanya dapat hadir kembali di kelas ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu kita pelajaran apa hari Ibu mau tanya? IPAS. Di pelajaran IPAS. Untuk itu Ibu mau mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas. Siapa yang masih ingat tentang kesepakatan kelas kita? Iya, Igi. Tepat waktu masuk dan keluar kelas. Iya, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Iya, Putra. Empati terhadap sesama teman. Iya, empati terhadap sesama teman. Novelin. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Radi. Berdoa sesudah dan sebelum pelajaran. Iya. Regen. Iya, Fares. Mendengar penjelasan guru. Menyimak penjelasan guru. Siapa lagi? Iya. Temanku adalah teman kita menghargai teman. Oke, siapa yang lebih jelas lagi? Oke, Regen. Temanmu adalah temanku. Jika aku menghargai teman, maka aku menghargai diriku sendiri. Iya. Yang penting adalah temanmu adalah temanku. Jika aku menghargai temanmu, maka aku menghargai diriku sendiri. Itu kita mencegah supaya kita jangan saling membuli terhadap teman. Oke. Selanjutnya Ibu akan menanyakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, tujuan pelajaran kita hari ini ya, melalui kegiatan melihat video, anak-anak mengidentifikasi jenis-jenis kelainan atau penyakit yang dapat menyerang sistem gerak pada manusia. Pembelajaran kedua, melalui kegiatan melihat video, peserta didik memahami cara agar sistem gerak tidak mengalami gangguan atau cedera. 3. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mengevaluasi dampak dari gangguan atau kelainan pada organ gerak manusia. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita belajar hari ini sampai hari ini. Oke, sebelum mulai kepada pembelajaran selanjutnya, kita akan melakukan ice breaking, yaitu dengan tepuk wow. Siapa yang mau pimpin kita tepuk wow hari ini? Iya, Aurel. Oke. Ayo, Aurel, silakan. Jadi selesai. Teman-teman, mari kita tepuk wow bersama. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk Aul. Terima kasih untuk Aul. Agar tujuan pembelajaran kita ini tercapai, Ibu akan menayangkan sebuah video.
video ini anak-anak akan melihat, Ibu akan mengidentifikasi masalahnya. Amati video berikut. Amati. Perhatikan videonya. Hasil ronsen dari dia cedera tadi itu ronsennya seperti ini. Jaring apa saja yang melahirkan cedera dapat disembuhkan atau tidak? Apa sebetulnya dapat digunakan untuk mengatasi kelainan sistem gerak? Diskusikan dengan teman sekelompokmu menggunakan cara APD. Sudah ya? Thank you. Oke. Sekarang pertanyaan Ibu. Ini adalah pertanyaan. Ini merupakan pertanyaan pemantik untuk anak-anak ya. Bagaimana cara merawat organ gerak yang mengalami cedera? Ketika tadi kita sudah nonton orang bermain bola, ketika dia mengalami keseleo, cara menangannya itu seperti apa? Siapa yang tahu? Apa yang ada yang pernah main bola? Sering main bola kaki? Sering. Ketika anak-anak main terus mengalami cedera, apa yang dilakukan pertama kali? Pertolongan pertama yang dilakukan itu apa? Ya, berubah dengan cara apa? Ya? Iya, mereka akan menegangkan kaki, melemaskan kaki. Karena otot itu bekerja. Karena bekerja, karena capek dia tegang, cedera, melemaskan kaki. Kaki itu dilemaskan dulu. Dia tidur, lemaskan kaki. Jika merasa itu sudah parah, bawa ke rumah sakit untuk dirongsen supaya untuk mengetahui atau mendiagnosa seperti apa sakit sebenarnya. Yang mengalami keseleo itu di bagian mana? Di sendi atau di mana? Ya? Oke. Kemudian pola hidup seperti apa untuk merawat kesehatan organ gerak kita? Kalau seperti itu, pola hidup kita harus seperti apa? Harus makan makanan yang sehat. Sehat itu beda dan bergizi. Beda sehat dan bergizi. Kemudian apa lagi? Istirahat yang secukupnya. Makanan yang bergizi yang mampu menguatkan tulang itu makanan yang mengandung apa? Vitamin apa? Vitamin C. Pembentukan tulang, vitamin D. Ya? Sudah paham kan yang Ibu tayangkan tadi? Sudah. Bagikan LKPD, anak-anak akan mengidentifikasi, diskusikan dengan kelompok apa yang terjadi jika
dia melakukan posisi seperti ini. Bisa ya? Bisa. Ini RKPD 1. Terus RKPD 2-nya, anak-anak akan berdiskusi tentang macam-macam cedera atau kelainan tulang dan cara pencegahannya. Penyebabnya apa? Kalau penyakit tulang seperti ini, penyebabnya apa dan cara pencegahannya seperti apa? Paham ya? Paham. Bisa? Bisa. Untuk itu, Ibu akan membagikan anak-anak RKPD ini, tetapi Ibu harus berikan peran kepada setiap anggota kelompok. Ada 2 RKPD. Untuk itu, Regen, Ray dan Alvarez RKPD 1, sedangkan Aurel dan Au RKPD 2, Rico dengan Alvarez RKPD 1, Yuli dan Elvin RKPD 2. Bella. Radi Putra di sini nanti RKPD 2, RKPD 1. Nikiano dan Andre dengan Elvin RKPD 2. Piano dan RKPD 1. Ada yang mau bertanya? Sebelum melanjutkan pengajian, ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Itu Putra silakan ambil buku IPAS. Bagi Oke, sekarang Ibu tayang ini, pacarnya ya Pak ya, Ibu tayang ini, lihat kekurangan ini, vitamin D. Kalau yang belum mengerti boleh bertanya kepada Ibu. Tulang ini yang membungkuk ini bagian tulang apa ini? Ya. Kalau dia mengalami kalau dia bungkuknya terus-terus, mungkin apa yang terdampak atau apa yang terjadi pada tubuhnya ini? Ya? Oke. Ya, kelompok mana lagi? Bagus. Untuk kelompok ini lanjutkan terus diskusinya dengan teman-teman. Sekarang ya. Ini apa? Ini nama apa ini? Kaki seorang anak. Ini orang bahasa Inggris, kaki ini berbentuk apa? Oh. Kalau orang memiliki kelainan kaki slit ini, penyebabnya apa? Apa yang menyebabkan sehingga dia bentuk kakinya seperti ini? Kalau penyebabnya Anda sudah tahu, pasti akan tahu cara pencegahannya. Ya? Oke, lanjut lagi. Bagus. Nomor 2 sudah bagus. Kelompok ini kenalannya di mana? Ya. Seperti ini, iya. 3
kalau dia lakukan seperti ini, apa dampak terhadap tubuhnya ini? Ya. Terus supaya tidak nanti akan berdampak seperti ini, apa yang harus diperbaiki, apa yang dilakukan sehingga tubuhnya tetap ya. Oke, lanjutkan. Kamu ini kan gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Kakinya berbentuk apa? Bentuk O. Penyebabnya apa sih bentuk kaki bentuk O? Kalau sudah tahu penyebab, pasti kamu tahu cara mencegahnya. Ya, oke lanjutkan. Untuk kelompok ini sudah selesai. Ini milik kamu naik. Iya, ini gambar 2. Kakinya seperti ini. Apa penyebab? Karena apa penyebabnya, tapi tahu cara mencegahnya. Ini sudah. Oke, lanjutkan nomor 1 dan nomor 2. Oke, lanjutkan. 5 menit lagi kita presentasi ya. 5 menit lagi kita presentasi. Anak kelompok 3 karena mereka sudah selesai dan mereka selesai duluan, mereka akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Baik, silakan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Jam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Mereka nama saya Evi. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Rai. Perkenalkan nama saya Andi. Perkenalkan nama saya Putra. Ulang. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Evi. Perkenalkan nama saya Ellen. Perkenalkan nama saya Radhi. Perkenalkan nama saya Putra. Kami akan membacakan hasil kerja kami. Bagian tulang mana yang akan terkena dampak? Bagian tulang belakang atau tulang punggung? Seperti apa kemungkinan? Seperti apa kemungkinan dampaknya? Agar akan terganggu dalam kehidupan sehari-harinya dan hilang agar mengikuti. Apa yang perlu agak perbaiki dari sikapnya? Agar harus berdiri tegak, agar tulang belakang agar tidak membungkuk dan agar tidak mengenai penyakit tulang belakang. Ya, bagus. RKPD 2. Kami akan membacakan RKPD yang kedua. Penyebab rangkaian osteoporosis, penyebab kekurangannya kalsium pada tulang sehingga tulang menjadi rusak. Cara mencegah konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang. Nama kelahiran skoliosis. Penyebab skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang membungkuk ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat, disebabkan kelainan sistem saraf, kelainan bawah atau kecelakaan. Cara pencegahan anak ini tidak boleh seperti ini dan dia harus duduk
Mendekat. Bisa Pak? Merupakan suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Cara pencegahan, kita harus berjemur di bawah sinar matahari pagi dan makan sayur yang mengandung vitamin D. Demikian dari hasil diskusi kami. Tepuk jempol untuk kelompok 1, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Iya, bagus. Silakan kembali. Silakan kelompok. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Ibu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anak kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aurel. Perkenalkan, nama saya Grace. Perkenalkan, nama saya Ri. Perkenalkan, nama saya Hedwin. Perkenalkan, nama saya Alfaris. Kami sudah memperkenalkan nama kami masing-masing. Sekarang kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, bagian tulang mana yang akan terkena dampak? Tulang belakang. Nomor 2, seperti apa kemungkinan dampaknya? Jika dilihat dari samping akan membuat Nomor 3, apa yang perlu akan perbaiki dari sikapnya? Memperbaiki cara berdiri atas. Jamu. Nama kelainan rakitis penyebab karena kekurangan vitamin D. Cara pencegahan, makan makanan sehat yang mengandung vitamin D. Nama kelainan polio, virus polio. Cara pencegah, dari bayi dan anak-anak wajib memberikan imunisasi polio. Nama kelainan skoliosis. Penyebab adalah kelainan tulang punggung dan membengkok. Cara pencegahan, memperbaiki cara hidup. Kami sudah membacakan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman karena telah mendengarkan hasil pekerjaan kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Delan. Perkenalkan, nama saya Yuri. Perkenalkan, nama saya Farel. Perkenalkan, nama saya Dika. Sekarang kami akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Aga senang sekali bermain di telepon pintarnya. Ia bisa bermain dalam waktu lama dengan posisi tubuh seperti pada gambar berikut. A. Bagian tulang mana yang akan terkena dampak? Tulang belakang sebelah atas atau punggung? B. Seperti apa kemungkinan dampaknya? Terlihat punggung akan mengalami kifosil dan lordosis. Apa yang perlu agar diperbaiki dari sikapnya? Agar harus menjemur di bawah sinar matahari di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D dan berdiri sikap tegak. Pada LKPD yang kedua, rakitis, penyebab akibat kekurangan vitamin D. Cara pencegahan, berjemur di pagi hari dan mengonsumsi makanan yang bergizi dan
mengandung banyak vitamin D. Osteoporosis penyebab kekurangan kalsium pada tulang sehingga tulang mudah keropos dan rapuh. Cara pencegahan jadi istirahat yang teratur, makan makanan yang bergizi, olahraga yang nama kelainan skoliosis. Penyebab kelainan tulang punggung yang membengkok kanan atau kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Cara pencegahan, jadi harus banyak istirahat, makan secukupnya, dan tidur yang teratur. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman Anda sudah mendengarkan hasil dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Mau tepuk apa untuk kelompok 3? Ya? Wow. Tepuk wow. Oke. 1, 2, 3 tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Keren. Iya, bagus. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Fani. Perkenalkan nama saya Clarita. Perkenalkan nama saya Felin. Perkenalkan nama saya Piano. Perkenalkan nama saya Iji. Sudah kami memperkenalkan nama, sekarang kami akan membacakan hasil diskusi kami. Aga senang sekali bermain di telepon pintarnya. Ia bisa bermain dalam waktu lama dengan posisi tubuh seperti pada gambar berikut. A. Bagian tulang mana yang akan terkena dampak? Tulang belakang. B. Seperti apa kemungkinan dampaknya? Seperti menekuk atau menunduk. C. Apa yang perlu Aga perbaiki dari sikapnya? Aga harus memperbaiki posisi tegak tubuhnya agar tidak boleh membungkuk saat main HP dan main HP-nya harus dikurangi. Nama kelainan rakitis. Penyebab gangguan pada hidup yang buruk, kecelakaan atau kelainan lain. Cara pencegahan. Banyak makan makanan yang mengandung vitamin D. Nama kelainan polio. Penyebab virus polio. Cara mencegah anak-anak diimunisasi polio. Nama kelainan skoliosis. Penyebab kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Cara pencegahan selalu lurus atau berdiri tegak. Sesudah kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terima kasih karena sudah mendengarkan hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Lihat ini. Yang jadi pertanyaan kita itu Aga senang sekali bermain di telepon pintarnya. Ia bisa bermain dalam waktu lama dengan posisi tubuh seperti pada gambar di bawah ini. Kalau pertanyaan itu adalah Aga, apa yang harus Aga rubah supaya tidak tulang belakangnya itu tidak berdampak seperti pada gambar? Kemudian seperti apa kemungkinan dampaknya itu? Tulang belakang yang bungkuk tadi, dampaknya seperti apa? Tulang belakang akan mengalami pembengkokan ke belakang sehingga akan kelihatan seperti membungkuk. Apa yang perlu Aga perbaiki dari sikapnya?
tegak tubuhnya. Yang kedua, AGA tidak boleh membungkuk saat main HP. Dan waktu main HP-nya harus dikurangi. Itu. Kalau kebiasaan main HP begini lama-lama, kamu tidak bungkuk, akhirnya anak-anak akan menjadi bungkuk karena keseringan. Karena proses anak-anak adalah proses pembentukan tulang. Sehingga kalau kebiasaan membungkuk, maka lama-kelamaan sering membungkuk akan menjadi bungkuk. Posisi berdiri terusnya akan menjadi bungkuk. Oke. Kita lihat berikut. Penyakit. Ya. Osteoporosis. Apa penyebab dari osteoporosis adalah? Siapa yang bisa baca? Halo Piano, baca di belakang Piano. Nama kelainan osteoporosis. Penyebab kurangnya kalsium pada tulang sehingga tulang mudah dikeropos dan rapuh. Iya. Cara pencegahan. Konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang seperti kalsium. Contohnya susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, sarden, kerang, dan minyak ikan. iya. Ini yang anak-anak temui dalam kehidupan makan ini. Saya sering makan kedelai. Kedelai itu ada pada apa? Tempe. Ada susu. Iya, ada pada kecap, kacang-kacangan, sayur-sayuran yang mengandung kacang-kacangan, sayuran hijau, ikan sarden. Tahu tidak ikan sarden? Tahu. Kita bilang itu anak ikan tuh, ya, anak ikan. Anak sarden itu ikan kecil. Ikan kecil. Yang kita di sini bilang apa? Ikan ipu atau ewe itu. Ini dasar. Sudah bilang tadi. Dalam ikan sarden itu vitamin D-nya tinggi, mengandung zat fosfor yang dapat membentuk tulang. Kemudian pada minyak ikan. Yang ketiga, penyakit. Ayo Reden baca. Nama kelainan skoliosis penyebab oleh posisi duduk yang tidak tepat. Dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, Kelainan bawaan. atau kecelakaan. Cara pencegahan selalu duduk dalam posisi lurus dan tidak membawa barang yang berat sebelah. Oke. Dan dulu yang tidak berat sebelah itu kalau miring-miring. Kemudian, ya. Kalian baca. Nama rakitis penyebab akibat kekurangan vitamin D. Cara pencegahan berjemur di pagi hari, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan mengandung banyak vitamin D. Tapi apa yang telah kita pelajari tadi? Masih ingat penyakit apa saja yang menyerang pada sistem gerak manusia? Siapa yang tahu? Ya, tadi rakitis. Apa lagi? Polio. Lordosis. Iya, apa lagi? Skoliosis. Osteoporosis. Cara mencegahnya itu dengan cara apa? Siapa yang tahu? Ayo. Makan makanan yang mengandung vitamin D. Iya, makan makanan mengandung vitamin D. Apa lagi? Harus berjemur di sebelum matahari. Iya, berjemur di sinar matahari. Apa lagi? Istirahat mencegah menguatkan obat polio. Iya, memberikan imunisasi polio. Iya. Itulah studi-studi
kita tadi. Sekarang anak-anak perhatikan kita materinya yang di papan ya. Ini fraktura atau patah tulang. Ini patah tulang, gambarnya seperti ini. Tulangnya patah, ya. Kemudian fisura atau retak tulang. Ini tulang yang retak berdasarkan hasil ronsen tadi yang kita nonton awal ya. Kemudian ada osteoporosis, penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang mengalami keropos. Kemudian kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Seperti yang kasus kita diskusi pada siapa? Pada Aga, ya. Lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian melengkung secara berlebihan. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakangnya melengkung ke arah samping. Ini hati-hati ya. Hati-hati ya anak-anak ya kalau duduk. Kalau kayak pas Aga tadi bermain HP karena miring terus akhirnya mengalami seperti itu. Defisiensi vitamin D. Tanda-tandanya selalu jatuh sakit. Dengan kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang. Bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Pada beberapa kasus kekurangan vitamin D dapat menyebabkan tulang kaki bengkak. Vitamin D juga dapat kalian secara mudah dengan merupakan peradangan pada persendian yang menyebabkan rasa nyeri pada persendian, terutama di pergelangan tangan, kaki, dan siku. Kram atau kejang otot. Kram atau kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Biasanya tadi pada saat melakukan olahraga berat tanpa diawali dengan kegiatan pemanasan terlebih dahulu. Yang kamu main bola itu bola kaki, selalu diawali pemanasan atau tidak? Selalu. Kenapa? Supaya mencegah otot tidak mengalami kram atau kejang. Terkilir atau keseleo merupakan cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Dapat disebabkan karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat olahraga dan sebagainya. Polio sudah, TB sudah. Cara mencegahnya, kesehatan gerak kita adalah 1. Konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang seperti kalsium. Contoh susu sapi, susu kedelai, yogurt, dan telur, kacang-kacangan, sayur hijau, sarden, dan kacang, dan minyak ikan. Sampai itu coba nomor 2. Ya, Grace. Ya, Ariel. Yang ketiga, olahraga teratur. iya. Yang di belakang Putra baca nomor 4. Menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak mendukungkan leher terlalu lama, dan duduk pada tulang. Duduk. Ya, piano. Yang kelima, Tidurlah dengan posisi telentang atau miring. Tidur tengkurap dan bergelung kurang baik untuk kesehatan. itulah cara mencegahnya. Sekarang anak-anak ambil kertas kita untuk evaluasi formatif untuk materi kita hari ini. Dengan memberi tanda atau anak-anak menulis bisa dengan A, B atau C, ya.
Perhatikan. Perhatikan gambar berikut. Nama kelainan tulang pada gambar di atas adalah A. Skoliosis, B. Fisura, C. Osteoporosis, D. Kifosis. Perhatikan gambar berikut atau gambar. Perhatikan gambar berikut. Berikut ini cara-cara membiasakan sikap tubuh yang benar agar terhindar dari dampak buruk dan sikap tubuh yang salah, kecuali yang tidak termasuk. A. Punggung selalu dalam posisi tegak ketika duduk. B. Membawa beban yang terlalu berat di punggung. C. Punggung selalu dalam posisi tegak ketika berdiri. D. Membawa beban yang seimbang sebelah kiri dan kanan. Yang bukannya supaya kita menghindar dari kejadian seperti pada gambar. Patah tulang pada tulang akibat kecelakaan disebut apa? A. Fraktura, B. Fisura, C. Kifosis, D. Rakitis. Yang patah tulang tadi di buku gambar pertama. Sudah? 7. Rika menderita kelainan tulang punggung. Sejak SD, tulang belakang Rika bengkok dan membentuk huruf S. Untunglah Rika masih tetap bisa beraktivitas dengan baik. Dari kumpulan informasi tersebut, Rika menderita penyakit titik-titik. A. Skoliosis, B. Overdosis, C. Lordosis, D. Osteoporosis. Sudah ya? Nomor 'Alla como logra'. Anda sudah mengumpulkan lembaran evaluasinya. Di akhir pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan lembaran refleksi. Jadi anak akan mengisi
Bagaimana perasaan yang Anda alami dalam pembelajaran hari ini? Perasaan apa? Senang, sedih, atau tidak suka? Tuliskan dalam nanti lembaran refleksi ini. Kemudian, materi apa yang dapat kami pahami hari ini? Yang ketiga, hal yang paling menyenangkan dalam kegiatan hari ini selama kita pembelajaran dari jam pertama sampai sekarang ini. Kemudian, bagaimana kegiatan pelajaran ini menurut anak-anak? Kegiatan pelajaran kita hari ini bagaimana? Terus anak-anak maunya seperti apa? Supaya ke depan atau besoknya kita membuat pembelajaran sesuai apa yang kamu inginkan, yang nanti tuliskan dalam lembaran refleksi hari ini. Bisa ya? Bisa. Oke. Setelah menulis ini, siapa yang belum dapat ya? Berapa orang? Nanti kalian dengar dulu. Jangan dulu tulis ya. Siapa yang sudah dapat? Nanti ibu ambil. Sudah ya? Nah, iya nanti ibu ambil. Elizabeth. Oke, tuliskan apa yang akan Anda rasakan dalam pembelajaran hari ini. Senang atau tidak suka, tuliskan saja. Teman-temanku sekalian, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari tadi pagi hingga pada saat ini. Saat ini kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang. Semoga kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namamu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa salam? Selamat siang Ibu. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman. Oke, baik, selamat siang. Ingat pulang, kan ada cuaca begini langsung pulang ke rumah ya. Tidak boleh bermain di mana-mana. Oke, silakan. Oke, baik, selamat siang Ibu Ades. Apa kabar hari ini Ibu? Baik, terima kasih Ibu ya. Baik, jadi hari ini atau kali ini kita mulai dengan fase observasi, di mana pertama kita sudah rencanakan dan kita sudah laksanakan kemarin terkait dengan observasi. Ada beberapa
berdiskusi kelompok sampai mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka, Pak. Waktu pembelajaran kemarin sangat menarik karena ibu memakai atau ibu membagi anak-anak dalam